Shalom semua, selamat malam para pemirsa semua yang selalu mengikuti Guru Ngobrol sampai saat hari ini, di malam hari ini. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ya. Di hari ini dari tempat yang mungkin para pendengar atau pemirsa semua sudah pernah pernah tahu juga di episode sebelumnya, yaitu salah satu daerah paling selatan Indonesia. Ya, sini sudah hadir ada Ivon Ambu. Nah, sebelum memulai, saya akan bacakan sekilas tentang apa saja pelayanan Ivoni, bagaimana Ivoni melayani di daerah yang paling selatan Indonesia ini. Oke, nah nama lengkap dari Ivoni adalah Ivoni Rambu Kondawalukati. Ivoni Rambu Kondawalukati. Betul ya? Betul sekali. Nah, dia ini kelahiran dari Waingapu, yang juga adalah daerah di Nusa Tenggara Timur, dan sekarang ini sedang melayani di Pulau Rote, gitu, sebagai kepala sekolah di SD Tevila dari tahun 2017 sampai sekarang. Oke, jadi selamat malam Ivoni Rambu. Halo, selamat malam Kak Ande. Ya, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini, ya. Dan mungkin saya panggilnya Ivoni, boleh ya? Saya Oh, panggil boleh Ivoni. sekali Kak. Saya Sangat lanjutkan baca boleh. nih, biar semua yang di rumah bisa bisa tahu nih apa saja yang sudah dikerjakan atau yang sudah dilakukan oleh Ivoni sampai akhirnya menjadi seorang kepala sekolah di STT Villa. Ini dimulai dari pengajar sekolah minggu, ini yang menarik ya, di daerah Naibonat tahun 2008. Lalu menjadi pengajar di gereja dan terus sampai akhirnya menjadi pengajar di kelas pemuritan di tahun 2009. Bahkan itu sampai sekarang ya, benar ya? Oke. Lalu pernah juga mengajar sebagai helper kindergarten atau TK ya di Morning Star Academy Surabaya tahun 2016. Dan akhirnya sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di SD Tevila di daerah Rote. Ini tepatnya di daerah Rote bagian mana ya, Ivoni ya? Kecamatan Loba Lain, tepatnya di Desa Kuli. Oke, sip. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang paling menarik di sini uh, dari Ivoni adalah dia katakan saya suka mengajar karena mengajar adalah sesuatu yang menyenangkan dan membawa sukacita. Nah, ini satu satu hal prinsip menarik yang bisa menjadi berkat bagi setiap pengajar yang sekarang lagi bergumul nih, Ivoni ya. Di masa pandemi ini tidak mudah untuk menjadi seorang pengajar. Gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya pengalaman dan pelayanan dari Ivoni dan sampai sekarang masih tetap ya ada di Rote gitu. Benar sekali ada di Rote. Oke, atas ada lagi yang mau diberitahukan kepada kami yang mungkin perlu kami ketahui dari Ivoni gitu ya atau tadi sudah lengkap? Sementara cukup dulu Kak. Oke, sekarang dulu biar biar penasaran nih yang di rumah nih ya. Dan semakin makin tahu dan mengikuti ngobrolan kita sepanjang beberapa waktu ke depan ini. Oke, itu saja dan mungkin untuk semua yang sekarang lagi mendengar atau menyaksikan, perkenalkan saya juga Ande di sini yang akan menemani obrolan bersama dengan Ivoni. Oke, nah tanpa memperpanjang waktu nih, uh, saya mulai tanya-tanya ya. Oke ya. Boleh. Oke. Nah, sekarang ini kan lagi masa pandemi nih ya, di mana semua guru ini bergumul untuk terus mengajar gitu ya. Dan tapi ada satu sosok nih seperti Ivoni yang punya dasar mengajar bahwa itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu tuh yang mau terus kita gali di sini dan menjadi berkat bagi semua yang lagi dengar dan semoga menjadi berkat gitu ya. Nah, pertanyaan pertama nih mungkin kalau tadi kita dengar sekolah tempat pelayanannya Ivoni itu adalah sekolah Tevila. Nah, ini mungkin banyak yang sudah tahu, mungkin banyak juga yang belum tahu nih. Jadi boleh ceritakan sedikit nggak tentang sekolah Tevila? Makasih buat Kak Ande. Oke, saya juga sebelumnya itu belum bergabung ya di
Sevilla itu bergabungnya 2008. Nah, waktu komunitas ini ada, itu saya juga masih sekolah gitu. Nah, saya mau cerita sebelum adanya komunitas lebih ke sekolah ini, itu kami juga punya yaitu komunitas yang bergerak ya pertama dalam dunia itu pelayanan. Nah, ada ya satu orang gitu ya yang Tuhan pakai yang berespon ya orang ini bukan berasal dari NTT ya, itu dari Surabaya, uh, punya komitmen merespon ya bagaimana apa ya, melihat apa sih yang menjadi isi hati Tuhan gitu. Jadi itu dari 2004. Nah, terbangunnya sekolah itu 2007. Nah, jadi terbentuklah komunitas ini. Ya, komunitas ini komunitas anak muda yang punya komitmen untuk mencari desainnya Tuhan tentang pendidikan. Gitu. Ya, jadi ya sekolah ini dimulai dari ada sekelompok anak muda yang berkomitmen untuk melihat apa sih yang menjadi desain Tuhan tentang pendidikan gitu. Nah, tepatnya sekolah ini dimulai 2007 di Rote. Maaf Kak Ande di mute gitu. Berarti mulai dari tahun 2007 mulai dari TK ya? Iya. Oke, jadi dari kerinduan sekelompok anak muda sebenarnya ya. Oke, berarti Ya, anak muda dengan keyakinan ada visi dan kekuatan yang diyakini datangnya itu dari Tuhan sendiri gitu dan pastinya ada banyak hal yang terjadi gitu. Tapi ya. itu yang melihat bagaimana Tuhan itu menemani, bagaimana ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam komunitas itu sehingga terbangunnya satu kekuatan untuk ya tanpa keraguan untuk membangun gitu ya. Luar biasa, aduh. Nih saya kalau bisa tepuk tangan sambil berdiri, saya tepuk tangan nih sambil berdiri nih ya buat sekelompok anak muda ini karena apa ya? Itulah bagaimana Tuhan bekerja ya, nggak pandang usia dan justru di saat Tuhan memakai anak muda itu betul-betul seluruh kemampuan anak muda itu dipakai untuk betul menjalankan apa yang Tuhan mau nyatakan khususnya di daerah yang sekarang Ivoni layani gitu ya. Oke, jadi mulai dari tahun 2007 ya. Berarti dorongan utama mendirikan sekolah ini itu betul-betul dari mau melihat bagaimana maksud Tuhan melalui pendidikan ya. Rencana Tuhan melalui pendidikan gitu ya. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya kalau tadi dengar kan Foni sempat bilang bahwa banyak hal juga yang terjadi ketika dari awal perintisan sekolah ini ya. Gitu. Berarti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul atau mungkin ada hambatan-hambatan yang muncul yang akhirnya membuat sekelompok anak muda ini atau di awalnya ini akhirnya ragu gitu untuk lanjut nggak ya, lanjut tidak ya, atau semuanya itu seperti betul-betul Tuhan bukakan, lurus, aman, itu bisa di-sharing kan supaya jadi berkat juga bagi yang menyaksikan. Oke. Yang pastinya dalam setiap perjalanan itu pasti ada kendala, hambatan, gitu ya, tantangan gitu yang dihadapi. Tapi satu hal yang saya secara pribadi syukuri adalah komunitas ini dibangun tadi ya karena ada karena mau berespon dengan Tuhan, dengan Bapa. Nah, kita mulainya juga dari pemuridan. Nah, awalnya sebelum ada sekolah juga itu ada pemuridan sehingga ya kami percaya bahwa banyak orang itu yang bisa menjadi guru gitu. Tapi tidak semua orang itu bisa menjadi teladan gitu dalam menjalani ya khususnya jadi guru gitu ya. Kita lagi berbicara tentang guru. Gitu. Jadi lahirlah guru-guru yang mau gitu ya untuk maju ya
seperti tadi kalau Kak Ande bilang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau apa keraguan yang mungkin bisa mundur gitu. Ya kami juga melihat tentang bagaimana ya, amanat agung gitu ya pada saat Yesus gitu ya terangkat gitu. Itu pesannya itu bagaimana dia itu menyertai gitu. Nah, itu satu hal yang sangat kuat juga buat ya kami gitu untuk melihat bahwa kalau Tuhan yang memulai dengan ada orang-orang yang Tuhan pakai, saya juga salah satu orang yang juga bergabung di situ melihat bagaimana Tuhan bekerja di kakak-kakak dalam komunitas gitu. Gitu. Oh, berarti Foni juga ada di sekelompok anak muda ini yang akhirnya memulai gitu ya. Benar ya? Sebelumnya itu sudah ada komunitas ini, kakak-kakak yang sudah Oh. terlebih dahulu. Setelah itu saya datang ke Kupang, ikut bergabung dan mengambil satu komitmen juga untuk sama-sama begitu membangun pendidikan di NTT. Wah, luar biasa. Berarti kalau yang saya tangkap di sini ada konsep tentang konsep dan cara pemuritan ya, yang benar-benar sangat berfungsi dan betul-betul menjadi suatu dalam tanda kutip alat ya, untuk betul-betul menjalankan amanat agung yang tadi menjadi salah satu motivasi untuk betul-betul kuat sampai sekarang menjalani pendidikan di Tevila di Rote gitu ya. Berarti ini yang menarik ya, bahwa pemuritan ini kan kalau kita bisa bilang tidak semua anak muda itu tertarik ya sebenarnya untuk ikut pemuritan gitu ya. Akan lebih euforia itu, betul kan? Apalagi kalau di Kupang misalnya gitu ya, tidak usah jauh-jauh. Karena saya pun berasal dari Kupang juga. Jadi Ya, lebih mendingan ke pesta, mendingan nongkrong-nongkrong, duduk gitu ya, ngobrolin apa gitu, ngomongin orang mungkin bisa, atau ngomongin film atau apa gitu. Tapi betul-betul di sini yang jadi satu yang bisa digarisbawahi dan jadi satu berkat bagi semua anak muda bahwa Tuhan itu bekerja secara kuat juga lewat pemuritan. Karena itu pun ya, yang seperti tadi Ivoni bilang bahwa itu pun yang paling terlihat dengan jelas ketika amanat agung, ketika Tuhan naik. Jadi betul-betul sekelompok anak muda yang tadi Ivani bilang kakak-kakak ini betul-betul menangkap maksud Tuhan di situ dan mereka menyalurkannya pun, menjelaskan pun dan mengejawantahkannya pun dengan tepat. Gitu. Jadi bravo dan salut nih buat komunitas ini dan betul-betul Tuhan pakai sampai sekarang masih terus berdiri. Berarti betul-betul menjadi berkat ini nih. Tadi saya mau tanya nih sebenarnya, apa yang membuat mantap langkah untuk memulai dan melanjutkan dan mengembangkan sampai sekarang? Tapi kayaknya ada beberapa hal sudah saya tangkap tuh bahwa semuanya kuat dari visi pemuritan. Betul ya? ya, Semuanya ditumbuhkan dari pemuritan dan semuanya dikuatkan pun dari pemuritan. Jadi lebih kepada komunitas ya. Kristen gitu ya dan teladan. Atau mungkin ada hal lain yang selain itu yang membuat sampai sekarang nih mantep nih, jalan terus nih. Karena sampai sampai saat ini pun tidak semua anak muda ya, secara jujur tuh, konsisten melakukan hal yang benar gitu. Nah kalau dari Ivoni sendiri, Oke. Uh, seperti tadi yang saya bilang gitu, kita bergabung dalam komunitas itu ya dari berbagai ya anak-anak muda dari latar belakang yang berbeda, juga apa latar belakang pendidikan, keluarga gitu. Tapi satu hal yang kami sadari yang membuat kami juga apa ya semakin memiliki satu ikatan yang kuat gitu ya, satu hubungan yang kuat sehingga bagaimana nih kita mau maju sama-sama, kita mau melangkah sama-sama. Kalau kita punya satu ikatan atau tujuan yang sama, itu salah satu yang membuat kita juga tetap kuat gitu, maju, ayo nih gitu. Sekalipun ada tantangan, hambatan, tapi kita melihat bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada itu semua. Jadi ada satu lompatan yang lebih lebih jauh lagi gitu. Jadi seperti tadi yang saya bilang tentang pemuridan, tidak mudah juga buat kami sebenarnya gitu ya. Anak-anak muda yang kakak tahu lah gitu ya, anak-anak muda tadi masih pengen pesta, jalan-jalan, atau traveling, atau sebagainya. Tapi kita melihat, kami melihat bahwa kesempatan untuk apa ya belajar atau menangkap apa sih tujuan hidup, apa sih ngapain sih Tuhan ciptakan kita,
apakah hanya sekedar hidup, ya lahir gitu ya, bayi, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, cari kerja, tua, dan selesai mati gitu. Ya, kita bisa melihat juga bagaimana Tuhan menciptakan hewan gitu. Sama kan prosesnya juga gitu. Akhirnya juga mati. Tapi apa gitu, talenta, kemampuan yang sudah Tuhan kasih, kita meresponi itu dan kita kembangkan, kita gali lebih lagi. Nah, itu tuh yang membuat kami semakin melihat bahwa betapa berharganya kita, betapa berharganya orang-orang gitu. Nah, setelah kami menyadari betapa kita tuh berharga, mulia, dan Tuhan sangat mengasihi kita pasti tidak mau nih generasi kita itu jadi generasi yang gampangan gitu. Kita nih sudah rasa gitu bagaimana merasakan kasih Bapa itu wow, dahsyat gitu. Jadi seperti apa juga kita melihat bahwa kita tahu lah Kak Anda sekarang gitu ya. Kita juga Ya. melihat banyak tontonan tapi sedikit tuntunan gitu. Nah, kita mau jadi penonton atau menjadi orang-orang yang menuntun generasi untuk membawa perubahan baik di desa mereka, bahkan Indonesia, bahkan seluruh dunia gitu. Keren, keren nih. Suka nih tadi kata-katanya. Banyak tontonan tapi sedikit tuntunan yang didapat ya. Benar, benar, benar. Dan luar biasa maksudnya kenapa saya bisa bilang bahwa obrolan dengan Ivoni ini tidak menjadi obrolan yang kosong. Karena kan biasa anak muda itu bilang, ih dia cuma ngomong doang. Mana buktinya gitu ya. Dan tapi di sini kita ngomong tentang pemuritan, tentang bagaimana menyadari tujuan hidup yang sebenarnya, tapi yang ngomongin melakukan hal tersebut. Ada buktinya. Dan itu betul-betul jadi satu berkat yang luar biasa, Kak. Semoga semua yang lagi nonton sekarang juga mendapatkan apa yang saya dapatkan sekarang. Jadi luar biasa, Tuhan sangat-sangat memberkati Ivoni dengan teman-teman semua yang melayani. Dan ini kan sudah beberapa tahun berdiri ya. Dan kita percaya dan kita semua bisa melihat sudah banyak pencapaian yang diperoleh nih dari sekolah ini, Tevila ini. Dan mungkin juga ada anggapan mungkin ya dari masyarakat ataupun dari sesama anak muda gitu ya, yang akhirnya mungkin melemahkan gitu ya perjuangan yang sudah dibangun dengan begitu kokoh dari visi pemuritan ini dan visi mendalami menghidupi tujuan hidup ini. Dan itu mungkin melemahkan gitu ya perjuangan yang terus berjalan ini. Nah, mungkin bisa sharing bagaimana cara untuk kembali ke visi awal. Ini kan apalagi bareng-bareng gitu ya. Mungkin ada satu aja gitu ya yang akhirnya lemah, itu gimana supaya menarik kembali gitu. Atau ketika ada banyak anggapan, tantangan, hambatan itu yang perjalanan ini, dan bisa sharing satu hal yang menjadi dasar yang kuat yang akhirnya buat itu balik gitu ke visi awal. Karena kan ini kalau kita bicara nih kayak gampang gitu dengernya, tapi jalanannya dari tahun, aduh itu pasti berat. Nah, gimana kalau menurut dari ceritanya Evo nih? Oke. Ya, Kak Ande tahu lah ya, setiap kita apalagi sudah kuliah nih gitu ya, sudah kuliah terus ya namanya orang tua pengen nih, wah cari kerja atau orang yang kita sendiri gitu. Betul, aduh Nah, betul. ini kami sekolahnya di desa, ya desa ya di Pulau Rote, Pulau paling selatan Indonesia, desanya juga desa di bagian selatan. Oh, semuanya Wow, serba di ujung nih. Ya, berbicara tentang pencapaian yang pastinya setiap lembaga atau kita sendiri mengikuti apa kuliah atau kita juga mengajar atau ya apapun pasti ada ya apa nih yang mau dicapai, pencapaian seperti apa nih kayak gitu. betul. Nah, dari awal memang satu yang kami tanamkan, yang kami ditanamkan juga bahwa pencapaian kita bukanlah banyak siswa, bukanlah punya gedung yang wow, pencapaian kita bukan wah nanti ini sekolah kita, anak-anak kita harus seperti wah ini mereka yang jadi juara dan sebagainya. Tapi lebih konsennya itu kepada pertumbuhan pengajar. Pencapaiannya itu bagaimana para pengajar ini guru-guru dari yayasan sendiri, sekolah sendiri itu berkomitmen bahwa pertumbuhan pengajar inilah yang menjadi salah satu konsen. Nah, sehingga kita tahu bahwa kalau kita yang jadi pendidik atau kita yang jadi guru sudah tahu nih, kita bertumbuh, otomatis yang kita lihat ini bukan lagi tentang sesuatu yang kelihatan doang atau
wow, kita harus fasilitasnya ini harus bagus dan sebagainya, tapi lebih kepada manusianya gitu. Wow. Nah, jadi penumbuhan karakter ya pasti juga pengetahuan, kemampuan gitu. Tapi pencapaian kita ya bukan sekedar yang dilihat. Ya, jadi kalau Kak Ande mau sesekali nih datang ke NTT, ya kelasnya kita sampai sekarang juga tidak bongkar gitu, yang TK dulu itu dari bebak, memang dari ini, jadi dari kayu gitu ya. Memang karena kita dulu ini sekolahnya juga bukan dari ya pemerintah atau bukan sekolah dari yayasan yang mana gitu. Ya ini jadi sekelompok anak muda tadi saya bilang yang berkomitmen. Nah, sekolahnya juga kita awal-awal itu di bawah pohon, di bukit, di laut, di maksudnya di pinggir pantai kayak gitu. Wow, wow, wow. Jadi ya pada saat kita juga ya pasti ada hambatan, ada tantangan juga karena kami hampir semua bukan orang Rote. Kami dari berbagai pulau, tidak punya ya keluarga secara jasmani untuk tinggal di mana nih kayak gitu. Jadi itu kita lebih pencapaiannya kepada pertumbuhan para pengajar, dan ya itu kita tinggal di sana pun ya ada mama janda yang kasih kami rumah awalnya, dan akhirnya sekarang kami juga ada beberapa guru nih yang kita bangun sekolahnya itu sama-sama. Jadi bukan cuma mengajar juga, jadi kita juga bekerja, ya bermain sama-sama sambil campur-campur bangun gedungnya kayak gitu. Itu yang makin buat komunitas ini makin kuat ya sebenarnya ya. Ya. Semuanya diusahakan bersama gitu, dan bahkan tuh tadi ada maaf tadi ada seorang janda yang memberikan apa yang dia punya gitu ya. Itu tuh pekerjaan Tuhan yang luar biasa kalau saya lihat, aduh gitu. Tapi kalau bebak itu mungkin untuk yang lagi dengar atau yang lagi menyaksikan, bebak itu istilah untuk kayu. Kayu, papan kayu. Dari lontar ya, pohon lontar ya. Ya, benar sekali. Kebanyakan di Kupang atau Nusa Tenggara Timur itu rumah-rumahnya dari situ gitu, sebelum akhirnya bisa pakai tembok lainnya. Salah satu juga Kak Ande yang tadi saya bilang dimulai dari satu orang itu, dia ya namanya Kak Elizabeth Luciana, dia asli orang dari Surabaya, Probolinggo. Itu ya dia punya hati untuk melayani di NTT, ya dia berani juga meninggalkan kenyamanannya ya secara fisik ya Kak Ande, pernah juga ngajar, kerja di sana, dan dia ambil satu komitmen, satu langkah yang luar biasa. Dari saya sendiri bisa melihat, wah ini ada satu pribadi yang datang ke NTT yang Tuhan pakai, nih bangun NTT, saya nih orang NTT, gimana nih merespon ini gitu. Jadi ya bersyukur sekali gitu ya, sampai sekarang juga masih sama-sama jadi orang tua, jadi kakak buat kami di komunitas Tevila. Wow, jadi betul-betul Tuhan pakai semua orang tanpa memandang suku ya. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan kerinduan gitu ya, berarti kerinduan itu akan membuat semua orang yang mendapatkan itu akhirnya berjalan gitu sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Oke, jadi luar biasa nih, kayaknya nggak habis-habis nih kalau saya tanya nih tentang bagaimana apa yang membuat kuat, apa yang membuat menjadi satu kepada visi, dan luar biasa. Nah, kalau kita lihat sekarang kan ini sudah berjalan ya bertahun dengan segala hambatan yang akhirnya bisa dihadapi. Nah, sekarang muncul hambatan yang dihadapi secara global, gitu ya. Semua pengajar di seluruh dunia tuh lagi dipaksa untuk naik level yang lebih tinggi karena satu tantangan ini, yaitu pandemi COVID nih ya. Dan itu mempengaruhi KBM dari pembelajaran, termasuk pasti di sekolahnya Ivone juga ya, sekolah Tevila ini. Nah, kira-kira seperti apa masalah yang muncul? Karena kalau di kota kan mungkin lebih banyak hal yang bisa dipakai gitu ya, sarana-prasarananya. Tapi kalau misalnya di daerah yang paling selatan Indonesia dan kampung paling selatan juga di Rote, gitu, ini tantangan yang menarik yang perlu nih kami nih tahu nih, gitu, dan mungkin bisa Ivone cerita. Yang pastinya tidak ada yang menginginkan terjadinya COVID-19 ya. Nah ini ya satu tantangan juga yang dihadapi hampir mendunia gitu. Nah,
kami sendiri menyadari gitu ya tentang keterbatasan gitu ya, bagaimana kita harus dituntut untuk berubah nih, ya gitu. Wow. Dan kami juga tidak menyangkali pasti adanya hal-hal yang timbul gitu ya. Tapi ya memang awalnya nih, wah ini apa? Ya kita masih dalam taraf zona hijau sih sebenarnya waktu ini ya sampai sekarang gitu. Nah, yang pastinya juga langsung, wah ini sekolahnya di rumah gitu, belajarnya di rumah kayak gitu. Nah itu juga bukan hal yang mudah buat kami, apalagi Kak Ande tahu ini di desa hampir orang tua itu apa ya, cuman sedikit yang punya HP Android. Nah, Ya. itu juga apa ya, gimana nih kayak gitu. Tapi satu hal yang menarik buat kami, komunitas kami, dalam kondisi itu kami tidak mau berdiam diri, kami tidak mau melihat wah sudah ada peraturan bagaimana sekolahnya seminggu cuma sekali atau tidak masuk sekolah sama sekali gitu. Apakah ini menjadi hal yang menyenangkan? Oh sudah nih tidak perlu ngajar kayak gitu. Ya Nyaman sudah gitu. tinggal kasih tugas ke murid kayak gitu. Tapi syukurnya bahwa itu bukan satu hal yang membuat kami senang bahwa wah tidak sekolah nih. Tapi itu yang membuat kami lebih kreatif, membuat kami lihat ada momentum-momentum yang Tuhan kasih ke kami pada saat ada anak-anak Tuhan yang mau berespon dengan dengan hati melihat bahwa kalau Tuhan izinkan kondisi ini terjadi, tidak mungkin Tuhan tidak memberikan pembelajaran atau nilai dari Betul. kondisi ini gitu. Nah, kami senang sekali kami juga punya yayasan yang wow gitu, yang sangat mendukung, yang melihat bagaimana kami melihat ini kondisi agar kami juga para guru, murid, orang tua gitu tetap memiliki kolaborasi yang membuat kami tidak kehilangan hubungan, tidak terputus gara-gara COVID, tapi semakin dieratkan, semakin diperkuat ya gitu. Jadi kami coba dari yayasan sendiri gimana nih gitu. Dari kondisi ini ya kami juga buat gitu ya dari teman-teman gitu yayasan kayak panduan belajar orang tua gitu, panduan belajar guru, panduan untuk murid gitu. Jadi senang sekali pada saat kami juga melihat kalau kita tahu bahwa orang tua ini sebenarnya kalau desain awalnya adalah orang tua itu kan pendidik utama yang sebenarnya gitu ya, yang kita tahu. Betul. Nah, ini kami ambil kesempatan ini. Kami ambil bagaimana kami guru jadi mitra orang tua dalam mendampingi proses belajar anak di rumah. Gitu. Jadi senang kami dari beberapa unit yang ada di komunitas berkumpul. Pemimpin unitnya ini ada retret pemimpin unit. Gimana kita melihat kembali tentang cerita Tuhan dari awal. Cerita Tuhan nih untuk pendidikan gitu. Cerita Tuhan tentang kita guru, cerita Tuhan tentang orang tua. Itu juga yang membuat kami juga tergerak untuk melihat Tuhan, kami tahu bahwa kondisi ini membuat kami juga bertanya lagi, gali lagi nih Tuhan mau apa gitu dalam kondisi ini gitu. Nah itu tuh yang membuat kami juga ini ada hal-hal menarik yang Tuhan mau nih kita kerjakan. Salah satu orang tua adalah pendidik utama, tapi bagaimana kita nih jadi mitranya mereka untuk kondisi ini tidak membuat kita jadi mundur gitu. Tapi ada langkah-langkah kecil yang kita pakai untuk menerobos gitu. Wow, ini bisa nih gitu. Betul. Jadi menggunakan kesempatan ini tuh akhirnya kembali kepada peran orang tua yang sebenarnya ya. Betul, wah luar biasa. Jadi bukannya ini hambatan ini membuat mundur, tapi hambatan ini justru membuat jadi satu kesempatan besar ya. Kalau yang Ivan tadi ceritakan untuk semua guru-guru yang di sekolah Tevila ini pakai itu ya untuk akhirnya betul-betul membawa anak-anak kepada satu pendidikan yang bukan hanya untuk guru, tapi juga orang tua juga ada di situ. Makanya saya bilang tadi Kak Anda bahwa banyak orang bisa jadi guru,
Ya, Bisa jadi guru, bisa ambil kuliahnya S1, S2, S3 dan sebagainya, tapi belum tentu semua guru tuh bisa jadi teladan gitu. ada. Nah, tuh saya suka tuh Jadi kata itu tuh. jadi apa, kita juga tahu ya Kak Anda, kita juga manusia yang bisa, bukan bisa, kita manusia berdosa yang tahu bisa jatuh, bisa ini dan itu. Tapi kami mau melihat tentang cerita Tuhan ini, dan Tuhan nih menciptakan kita nih bukan biasa-biasa untuk jadi anak-anak gampangan. Itu tuh yang membuat kami juga kuat bahwa kita start di sini, finishnya di sini. Pasti ada banyak tempat parkir nih yang menggoda, pasti gitu. Ya, tempat parkir ya. Banyak hal yang menggoda, Kenyamanan-kenyamanan gitu. ya. Jadi kayak contoh, kenapa nih? Sudah, jangan di situ, ngapain gitu. Jadi PNS aja. Nah, sudah gitu, kamu kerjanya ke sini gini. Karena sekolahnya kami ini, ya kami yang bentuk, ya kakak-kakak dari awal kami juga mulai ikut, ya siapa gitu. Kita tahu bahwa yang memelihara kami itu ya Tuhan gitu. Ya bersyukur dengan kondisi yang terjadi, kita semakin bisa melihat tentang desain Tuhan untuk pendidikan. Wow, luar biasa. Duh, ini kalau semakin ngobrol nih kayaknya saya akan semakin terpukau dengan semua cerita, semua prinsip, dan semua pengalaman gitu yang dibagikan oleh Ivoni dan teman-teman semua ada di situ. Berharap juga semua yang lagi menyaksikan juga dan mendapatkan berkat yang sama. Nah, yang saya tangkap di sini berarti betul-betul Ivoni dan teman-teman mau anak-anak itu menjadi bukan hanya kaya dengan pengetahuan, tapi betul yang paling utama adalah karakternya mereka ya. Karakter yang sesuai dengan tujuan hidup yang Tuhan taruh gitu dalam kehidupan kita. Oke, dan betul tadi masalah-masalah yang muncul dan pandemi ini akhirnya menjadi suatu kesempatan yang Ivoni dan teman-teman pakai untuk membawa anak-anak menjadi lebih baik lagi pendidikannya bersama orang tua. Nah, mungkin bisa berbagi tips nggak gini ya untuk semua guru-guru yang mungkin lagi dengar atau orang tua yang mungkin sekarang lagi menyaksikan, tips untuk membuat anak-anak itu menantikan saat-saatnya belajar di saat-saat pandemi ini gitu ya. Yang itu kan yang paling susah ya sekarang itu ya. Untuk anak-anak itu kayaknya, ih sekarang saatnya belajar, ayo kita belajar gitu. Itu yang paling susah nih sekarang. Untuk belajar baik dengan guru ataupun yang ketika belajar dengan orang tua. Jadi mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan atau teknik atau mungkin prosedur saat belajar mengajar gitu yang bisa dibagikan. Satu dua gitulah yang bisa jadi berkat nih bagi yang semua yang Ya. menyaksikan. Wow, pertanyaannya membuat saya juga jadi ingat masa kecil nih Kak Ya, Ande. Waktu ya. sekolah ya pasti kita juga punya masa-masa kayak tidak semua pelajaran nih kita sukai gitu. Betul, betul. Terus kayak guru ini nih yang paling menyenangkan. Kita tunggu nih, pada saat dia ngajar nih seru. Yang lain sudah gitu. Menarik pertanyaannya, membuat saya juga jadi cerita tentang, ya kami juga pastinya banyak pernah juga gitu. Saya kan sekarang ya kepala sekolah, tapi juga ambil bagian ngajar juga kayak olahraga. Saya kuliahnya olahraga. Wow. Nah, bagaimana bukan hanya sekedar bagaimana nih kita membuat anak-anak menanti belajar. Proses kita sudah buat kegiatannya semenarik mungkin. Apakah itu membuat anak menyenangkan? Belum tentu. Gitu. Sudut pandang kita ya. Ya, itu kan ekspektasinya kita gitu. Belum tentu kan anak itu kita mau wow gitu. Belum tentu bagi dia itu menyenangkan. Gitu. Nah, tapi dari pertanyaan itu membuat saya mau cerita tentang belajar, bermain, dan bekerja itu satu kesatuan. Gitu. Jadi awalnya juga belum dari awal sih Kak Ande sudah tahu itu gitu. Tapi dalam proses belajar mengajar, ya kami dibukakan tentang bagaimana anak-anak itu bukan cinta sekolah, tapi cinta belajar. Pada saat mereka belum tentu kalau mereka cinta sekolah, mereka sudah cinta belajar. Tapi pada saat mereka cinta belajar, otomatis dimanapun, sekolah, rumah, itu menjadi satu kesukaan buat mereka. Nah, kami juga mulai melihat bahwa ya dari hal-hal yang belum kami pahami, pernah buat kesalahan kayak gitu, dan gimana nih? Gimana nih kita dibukakan lagi tentang tadi. Bermain, belajar, bekerja itu bukan satu hal yang terpisah gitu, tapi satu hal yang menyenangkan.
contoh gitu. Saya dari cerita ini mungkin bisa mungkin bisa memberkati. Jadi saya tidak ngomong, oh tips yang harus gitu, gurunya berdiri bilang hai, Iya, kayak iya. bukan gitu. Tapi contoh kita belajar tentang matematika atau ini mencintai tanaman gitu. Oke. Nah, saya dengan wali kelas, contoh di wali kelas waktu itu kelas 3, mereka belajar bukan hanya sekedar cinta tanaman, mencintai tanaman, siram, dikasih pupuk atau kasih materinya gitu. Nah, gimana nih membuat anak-anak tuh kita mulai buat mereka membangun kalau belajar itu bukan cuma pegang pensil, ada papan tulis, baca buku. Saya dulu kayak gitu. Iya, Nah, tapi bagaimana bukan itu yang menjadi satu konsep di mereka belajar bahwa ada buku, ballpoint, dan papan tulis. Ada guru yang mengajar. Kita bawa ke sawah. Bawa ke sawah, kita mulai bekerja. Yuk, kita mau tanam padi. Angkat. Jadi mereka sama-sama dengan kami angkat. Kita melihat mereka bisa belajar apa nih dari tanam padi. Padahal tentang mencintai tanaman gitu. iya, iya. Kita bisa bawa matematika tentang jarak. Kita tanamnya jumlahnya segini ya. Kita tanam. Jaraknya seperti ini gitu. Sambil mereka main lumpur, bermain gitu. Jadi kondisi-kondisi itu yang membuat anak-anak bisa menarik. Jadi kita bukan cuma satu guru. Jadi kami juga tidak mau mereka mencintainya cuma satu. Jadi itu yang menjadi kondisi-kondisi di mana mereka melihat bahwa wow, belajar ini bukan hanya tunggu saya suka guru itu atau pelajaran itu, tapi makanya tadi saya sempat juga ini tentang pencapaian bagaimana yayasan dari sekolah sendiri yang dilihat itu bagaimana pertumbuhan gurunya. Jadi bukan lagi berpikir tentang harus ada tips ini nih, tapi biarlah itu mengalir jadi alamiah, tapi dengan terus bersengaja untuk mencari apa nih yang menarik, dan kita sendiri juga menjadi guru-guru yang tadi bukan cuma senang mengajar, tapi mentransferkan sesuatu yang bahwa anak-anak itu melihat bahwa wow, ini yang perlu saya dapat, perlu saya belajar dan terus digali lebih lagi. Wow, gitu. Jadi tadi yang saya tangkap berarti semboyannya belajar itu 3B ya, belajar, bermain, dan bekerja ya, sekaligus gitu ya. Dan merubah paradigma anak-anak bahwa kalau belajar itu harus pegang alat tulis, harus ada papan tulis dan sebagainya, tapi langsung dan bisa langsung belajar secara kontekstual ya, langsung gitu bareng-bareng, dan mungkin itu bisa gabung beberapa mata pelajaran di dalam ya, ada matematika, lalu misalnya ada IPA, mencintai. Jadi anak-anak tidak berasa tapi bekerja, bermain, tapi belajarnya juga dapat. Wow, jadi satu ide yang betul-betul luar biasa. Dan yang saya tangkap juga tadi yang penting adalah gurunya ya. Tipsnya adalah betul-betul memperhatikan guru. Karena ketika guru tersebut seperti kata Ivoni tadi, lahir secara alamiah, itu akan memunculkan ide yang kreatif tapi inovatif. Gitu. Wow. Luar biasa nih kalau semakin lama semakin terpukau, terharu, semuanya jadi satu nih mendengarkan cerita-cerita Ivoni. Nah, kalau itu tadi bagaimana mengatasi masalah-masalah untuk belajar selama masa pandemi ini ya. Itu kan dengan anak-anak. Kalau mungkin dengan orang tua ada pengalaman bagaimana tidak ya untuk membuat orang tua akhirnya, oh iya saya tahu tanggung jawab saya bukan hanya menyekolahkan, tapi saya juga mendidik bersama-sama dengan guru. Itu ada nggak pengalaman yang akhirnya membuat orang tua tuh mengerti dan bersama-sama dengan guru mendidik anaknya, terkhususnya di rumah sekarang saat pandemi. Gimana Ivoni? Ya, terima kasih Kak Ande. Kalau mau balik ke belakang dulu sedikit, ini sekolah juga ya ada dukungan yang luar biasa dari orang tua yang membuat juga ya kakak-kakak saat itu, ya kakak yang awal untuk bangun sekolahnya itu, yaitu juga ada dukungan yang sangat kuat gitu ya dari orang tua di desa itu, sehingga ya sampai sekarang juga. Dan
Ya, ini juga salah satu yang juga bagaimana orang tua bisa melihat, seperti tadi saya bilang dalam kondisi ya COVID-19 ini, ya kita melihat bahwa anak-anak kembali gitu ya, lebih banyak waktu dengan orang tua di rumah gitu. Nah tadi apa dengan adanya juga ya dari beberapa unit yang ada di komunitas di yayasan kami itu ya sudah ada yang buat tentang panduan belajar orang tua, sementara buat gitu. Bagaimana membantu orang tua melihat apa ya, apa bukan sekedar oh iya nih, jadi dikasih tugas dari sekolah atau ya sudah oke temani sekedar seperti itu, tapi benar-benar juga apa mereka melihat ada juga orang-orang atau guru-guru yang mau ambil peran penting dalam proses pertumbuhan anak mereka, itu juga yang apa mereka bisa melihat gitu bagaimana ya mereka yang sendiri sebagai pendidik utama melihat apa ya, itu menjadi satu hal yang serius gitu. Nah dari beberapa unit yang ada di sekolahnya kami, ya kalau di SDT Villa sendiri juga ada hal-hal juga yang yang kami lakukan. Contohnya ada apa doa bersama dengan orang tua, berbagi cerita atau Sabtu diskusi kayak itu. Itu juga yang dipakai gitu. Ada juga gudang roti, guru datang ke rumah orang tua. Nah, itu juga kami coba untuk ya hal-hal apa yang bisa dilakukan dari pihak sekolah untuk membantu orang tua sama-sama melihat tentang apa proses gitu ya pertumbuhan anak-anak ya dalam kondisi COVID-19 yang sekarang juga sangat sangat senang juga ya, saya tidak bilang juga semua orang tua tapi cukup melihat gitu ya ada orang tua yang mau gitu untuk ya dengar juga dari pihak sekolah bagaimana membimbing anak di rumah, yang pastinya pada saat diskusi dengan orang tua ya aduh kami biar sudah lebih baik anak ke sekolah saja kayak gitu, sudah apa kami tidak bisa jadi guru, tapi bagaimana waktu guru mendengar itu jadi satu hal yang perlu didiskusikan dengan mereka sendiri bahwa ini nih desainnya Tuhan seperti ini gitu. Jadi ya tidak mudah juga Kak Ande, tapi ada hal-hal unik, menarik dan membuat kami juga melihat lebih lagi tentang bagaimana tentang apa ya, ya Tuhan tuh mau untuk kita berproses sama-sama. Wow, berarti kalau saya tangkap itu ada panduan untuk orang tua ya yang dikerjakan oleh semua guru-guru. Lalu ada juga Benar, saat diskusi ya, apa tadi Sabtu diskusi ya namanya tadi ya. ada ya. Lalu ada gudang roti, apa guru datang Ke ke rumah rumah orang orang tua. tua. Oh, wow, jadi tiga hal ini ya yang bisa 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 jadi berkat buat buat guru-guru yang mungkin lagi mendengarkan untuk bisa melibatkan orang tua bukan hanya memaksa oke harus dididik tapi betul-betul diajak juga untuk duduk bersama dan memecahkan masalah itu dengan solusi-solusi bersama. Tuh, good good, bener. Nah mungkin ada masalah-masalah lain dari guru yang muncul yang bisa Ivoni sharingkan yang akhirnya bisa bisa diselesaikan dan justru semakin baik lagi pelayanannya mungkin tentang uh, uh, menerapkan tadi kalau tadi kan Ivoni bilang ini cenderung lebih kepada karakter anak yang utama gitu ya. Nah, kalau anak-anak di Tevila ini kan saya lihat dari TK sampai SD ya. Nah, kalau usia-usia dari TK apalagi itu ya, itu kan mereka lebih banyak mencontoh gitu. Dan tadi Ivani bilang bahwa tidak semua orang bisa menjadi guru, semua orang bisa menjadi guru, tapi tidak semua itu bisa memberi teladan. Nah, itu apakah ada masalah-masalah dari guru yang muncul gitu selain dari itu atau lebih kepada penguasaan IT atau cara mengajar. Nah, itu mungkin bisa di-sharing-kan nih, masalah-masalah dari guru sendiri, gitu. Oke, ini mau cerita juga kalau ya hampir semua guru-guru yang ada di tempat kami itu bukan berasal dari apa Latar belakang pendidikan ya? aktif gitu ya atau lebih kepada itu guru PGSD gitu, PG Ya. PAUD. Nah, eh, yang pastinya kan kalau guru yang PGSD atau PG PAUD itu belajar nih di kelas seperti Betul. apa lebih ke bagaimana nih micro teaching terus
bagaimana jadi guru dan sebagainya gitu. Seperti tadi saya bilang tidak mudah juga untuk apa, wow ini orang yang bertani kuliahnya di pertanian belum tentu tuh kayak bisa berdiri di depan kelas mau mengajar gitu. Oh. Nah, ya dari teman-teman guru kita juga dari berbagai fakultas gitu ya, dari jurusan yang berbeda-beda. Jadi tapi itu bukan satu hal yang melihat wah ini saya susah nih di sini nih, apalagi COVID nih kayak gitu. Nah, tapi dari hal-hal yang terjadi sekalipun juga ada guru yang wah saya tidak bisa desain nih kan, bagaimana ya kayak contoh bilang wah ini anak-anak belajarnya di rumah, bagaimana kalau kita buat jurnal, desain gambarnya apa supaya jurnalnya menarik gitu. Sebelumnya kita ya contoh kasih pertanyaan kayak oke, pertanyaan diminta jawaban gitu. Tapi bagaimana membuat anak-anak ini apa ya? Wah, ini di rumah, tapi kita bisa mengetahui keberadaan mereka, cara belajar di rumah itu contoh dari jurnal gitu. Wah, ini contoh ada satu guru kayak bilang, "Wah, ini saya belum bisa nih atau belum terbiasa buat jurnal," gitu. Jadi, tapi ada teman-teman yang lain bisa gitu. Jadi itu jadi satu hal yang menarik kayak wah satu belum bisa, ada guru lain yang bisa, jadi tuh kolaborasi gitu. Jadi wah ini saya bantu ini di sini nih. Ada guru yang satu bilang, wah bagaimana kalau saya mau ngajarnya di alam bebas kayak gitu. Ada satu dua anak, saya pengen nih buat dalam bentuk game contohnya. Saya belum bisa nih kayak gitu untuk game yang menarik yang membuat anak ini kayak wah ini bisa masuk tentang karakter, pengetahuan, kemampuan menggali lebih lagi tentang anak kayak gitu. Itu ya jadi apa ya? Bukan jadi satu masalah yang besar yang nanti ya sudahlah karena saya tidak bisa desain, sudah saya tidak mau belajar gitu. Mungkin kayak seperti itu. Oh ya, berarti variasi latar belakang pendidikan ini justru yang akhirnya membuat semakin kaya ya cara pengajaran, metode pengajarannya. Luar biasa. Nah, berarti kalau balik lagi tadi tentang penanaman karakter, gitu ya, boleh cerita sedikit nggak satu dua pengalaman susah senangnya gitu ya menerapkan pendidikan yang berbasis karakter gitu ya. Dan puji Tuhan sekarang kan kurikulum kita ya secara nasional itu juga mulai nih mengarah gitu ya ke yang karakter. Kalau bisa berbagi pengalaman di situ mungkin Ivoni. Oke. Ini contohnya apa ya? Kayak kita juga kan ada dari PAUD, TK, SD gitu dan yang rumah belajar setelah mereka SD lulus gitu ada kelanjutannya lagi. Nah, kalau dilihat kita tahu seperti Kak Ande tadi juga bilang ya, anak TK atau yang masih usia kelas 1 2 sampai ini SD gitu. Mereka meniru gitu, suka meniru gitu ya. Jadi mereka itu peniru yang baik lah gitu. Nah, bagaimana menanamkan karakter ya? Contohnya ya sebelum juga kami benar-benar kayak apa ya, tentang ini salah satunya contoh bagaimana agar mereka tidak buang sampah. Nah, kita tahu tadi kayak Kak Ande sendiri juga mengakui bahwa mereka ini peniru yang baik. Guru saya seperti itu, ya sudah saya juga kayak gitu. Makanya tadi kayak banyak orang bisa jadi guru, belum tentu semua bisa jadi teladan gitu. Nah, bagaimana kami sendiri menjadi pelakunya gitu. Nah, menjadi menjadi contoh gitu. Nah, kita tahu bahwa gampang nih bicara, terlalu gampang untuk menyampaikan materi, pengetahuan ke anak gitu. Sudah contohnya ini, saya mau mengajar tentang IPA apa gitu. Tinggal cari aja di internet, tinggal suguhkan ke mereka. Ini nih materinya, terus kita dengan bagusnya bisanya berbicara. Tapi apakah itu menjadi satu hal yang membuat mereka juga karakter mereka terbentuk? Tapi dengan contoh-contoh kecil, gurunya tidak buang sampah sembarangan gitu, sekalipun kecil gitu. Tapi itu jadi satu hal yang
kenapa ya guru saya kayak gitu? Atau contoh, kenapa ya guru saya kok dia bisa bersikap seperti itu? Dari mereka melihat bagaimana mereka meniru dari orang-orang di sekitar, terlebih ya guru di sekolah gitu. Itu jadi satu hal yang lebih kuat gitu ya, lebih kuat karena mereka bukan cuma mereka dengar bagaimana hidup sehat gitu ya, tidak buang makanan sembarangan, tapi mereka melihat langsung gitu, melihat langsung bagaimana ya ini kita ngomong gurunya seperti itu gitu. Jadi itu yang lebih menjadi apa ya? Menjadi tontonan yang bukan hanya sekedar di sinetron gitu, tapi itu tontonan yang nyata, film yang nyata, Betul. sangat kuat gitu di mereka. Tapi itu kembali bahwa bukan hal yang mudah juga buat kami guru-guru, tapi itu tuh bagaimana kalau ketemu menyadari kita nih betapa berharga, kayak tadi saya bilang berharga, dan betapa kita ini Tuhan ciptakan dengan tujuan yang wow gitu. Makanya ayo nih jadi pelaku-pelaku yang membawa generasi-generasi atau melahirkan generasi-generasi yang melihat film yang nyata gitu, bukan Betul. sekedar sinetron. Keren, keren, keren. Kalau saya bisa menyimpulkan beberapa kata menjadi satu berkat yang menarik buat semua yang menyaksikan. Cara yang paling baik untuk menanamkan moral dan karakter kepada anak, menurut yang tadi Ivoni sudah bagikan, itu adalah memberikan tontonan yang berisi tuntunan, gitu ya. Artinya apa yang kita lakukan itu menjadi teladan. Jadi kita tidak hanya mengajarkan, tapi juga melakukan sehingga menjadi teladan. Wow, jadi itu semoga menjadi kekuatan bagi kita semua, dan betul kata Ivoni harus menjadi pelaku-pelaku itu ya, memberikan tontonan yang penuh tuntunan. Jadi kalau mungkin tadi Foni sempat singgung kalau setelah selesai dari SD, kan dari PAUD, TK, sampai SD. Nanti selesai, tetap ada kelanjutannya lagi ya. Tetap ada bimbingan untuk anak-anak yang sudah lulus dari SD. Nah, kalau kembali ke situ, mungkin bisa ceritakan sedikit apa program pendampingan lanjutan bagi siswa yang sudah lulus nih dari Tevila, yang bisa kita semua tahu. Oke. Itu anak-anak setelah ini tidak semua anak-anak gitu ya. Ada orang tua yang punya komitmen dan mau terus untuk ya bekerja sama-sama melihat nih desain Tuhan tentang anak-anak yang kita bimbing. Itu ada rumah belajar Tevila, kita namakan rumah belajar Tevila yang bertepatnya itu di Kupang. Jadi anak-anak dari desa itu ya kayak contoh ada ya angkatan pertama. Jadi mereka beberapa orang tua yang punya komitmen tadi itu ya mau untuk sama-sama terus bekerja sama, itu mereka dikirim ke Kupang gitu. Jadi ya ada teman-teman dalam komunitas yang jadi tutor-tutornya mereka, itu anak-anak itu sama-sama tinggal dengan beberapa teman dalam komunitas. Nah, jadi untuk anak-anak yang tidak sama-sama dengan maksudnya dalam komunitasnya kami dengan punya satu kesempatan untuk terus mau belajar dengan mereka. Jadi kami kasih mereka kesempatan untuk bisa tetap datang gitu ya ke guru yang ada di Rote, di sekolah gitu. Bisa belajar sama-sama, apa yang mereka juga belajar di sekolahnya mereka bisa datang mungkin dalam bentuk pertanyaan, mereka juga mau untuk dibimbing seperti itu. Kalau anak-anak yang tadi saya bilang di Kupang, nah anak-anak itu juga dilibatkan gitu, karena kami dalam komunitas ada beberapa unit, Kak. Jadi mereka dilibatkan juga untuk mengajar gitu ya, yang anak-anak di PAUD gitu. Jadi sambil mereka juga belajar, mereka juga mengajar gitu. Jadi ya, jadi ada di komunitas kami itu kan ada sekarang 7 unit. Yang di Rote itu yang dari PAUD, TK, SD. Sedangkan yang di Kupang ada PAUD juga, ada TK,
ada SD-nya, dan yang tadi rumah belajar Tevila itu dia setara SMP, Kak. Jadi Oh, ya, ini jadi anak-anak itu dikirim ke Kupang. Kayak contoh angkatan pertama itu mereka sekarang sudah SMA sih, Kak. wow. Jadi, nah anak-anak kami juga, wah ini gimana nih gitu. Ya apa memulainya juga, ya kita dulu itu masih kuliah, Kak. Jadi ada yang bolak-balik, kita libur kampus dulu, kita ke pulau sebelah atau ini bolak-balik gitu. Jadi ya kami juga kalau ngomong tentang anak-anak yang setelah lulus itu sebelumnya kan juga belum terpikirkan, Kak, untuk wah ini kita harus bangun apa, bangunkan. Karena ya kami juga waktu itu masih sekolah, masih kuliah. Jadi Iya. kami tepatnya itu cari dana, jual ayam potong, jual ayam panggang kayak gitu, jual bubur kacang hijau, terus ya ada hal-hal yang membuat kami juga belajar untuk, ya awalnya juga malu, Kak. Kakak tahu lah kita kuliah, terus ada yang Betul. sudah SPD, SE dan sebagainya. Tapi itu bukan satu halangan untuk ya apa ya, membuat kami, makanya waktu anak-anak ini lulus, kita juga bilang Tuhan apa nih gitu. Ya, kita bersyukur ada tadi waktu Kak Ismail juga sempat sebutkan tentang Ibu Vivi yang suaminya nama Panem, itu juga yang memberikan gitu ya tanah mereka di Kupang gitu ya, sama-sama bangun juga gitu ya asramanya. Jadi biasa orang bilang sekolah berasrama, tapi ya rumah berasrama, rumah yang punya sekolah. Jadi itu Kak, jadi anak-anak itu kemarin ya waktu mereka sudah kelas 3 itu dikirim ke Salatiga untuk ikut ujian gitu. Wow. Jadi ya kemarin yang SMA juga kayak gitu. Ya kita juga bukan yayasan yang istilahnya dari dibentuk dari wah yayasan dari luar dan sebagainya. Bersyukurnya Tuhan izinkan yayasan ini terbentuk ya dari ini sekelompok anak muda ini. Jadi sempat sekolah kami awalnya kayak mau ditutup juga karena bukan di bawah satu naungan instansi atau lembaga apa gitu. Makanya Tuhan izinkan nama yayasan diterima gitu. Jadi terbentuklah yayasan yang ada sehingga melahirkan sekolah-sekolah ini gitu. Wow. Aduh, ini saya mendengarnya sambil membayangkan bagaimana ya, semangat, hati gitu ya, dan apa ya, kekuatan yang didapatkan semuanya itu benar-benar Tuhan kasih gitu ya, di dalam dunia pendidikan untuk semua anak muda ini. Bahkan tadi disebutkan, ada ibu dan bapak yang memberikan juga apa yang mereka punya dan luar biasa. Jadi kayaknya kita bukan hanya berbicara tentang pendidikan hari ini, tapi kita juga berbicara tentang bagaimana Tuhan meletakkan kerinduan itu dalam hati setiap anak muda, setiap orang ya gitu ya. Dan ketika kerinduan itu ada, dan kita harus tangkap gitu. Menjadikan sebuah visi untuk maju gitu ya. Luar biasa. Dan tadi menarik, rumah belajar itu setara SMP ya, dan sampai SMA berarti ya, setaranya. Kita baru sampai yang SMP, Kak. SMP, Jadi SMP kelas 3 itu. anak-anak yang SMA yang sudah lulus dari situ masih ada nih yang kepengen untuk sama-sama terus sama-sama kita tetap tinggalkan mereka di asrama di rumah. Nah, tapi karena kita juga belum kayak ya entahlah Tuhan izinkan nanti punya Amin. setara SMA atau apa gitu. Jadi kita coba juga dengan kakak-kakak yang ada di Kupang, kita bekerja sama coba cari apa sekolah gitu atau ini gimana nih. Tapi kita tidak tuntut anak-anak. Kita juga lihat nih bagaimana apa mereka dari mereka sendiri ini seperti apa gitu. Jadi kita mendampingi mereka gitu kakak-kakak yang ada di Kupang gitu. Kayak contoh ada satu dia ya setara SMA sekarang, tapi dia bukan sekolahnya di kayak sekolah formal gitu juga. Oh. Dia masih tinggal dengan di komunitas kami. Kakak-kakak atau tutor-tutor lihat nih, contoh kalau motorik apa kayak praktek dia cepat gitu.
ya kita tahu lah ada anak-anak yang cepat di pengetahuannya, ada yang lebih kuat di karakternya, terus ini kita contohnya gitu, kita bantu bicara dengan orang tuanya, ini gimana nih? Kita juga lihat gitu ya, dia bisanya di sini, bagaimana kita memperkuat dia gitu. Jadi dia juga dengan teman-teman yang beberapa itu, ya itu bantu ngajar, terus kita juga praktek main musik, terus dia juga kayak contoh belajar make up kayak gitu. Make upnya bukan hanya sekedar belajar gitu, tapi benar-benar kayak dia punya bagaimana juga nanti kalau belajar make up, kalau dia sudah jadi contoh punya studio atau apa, bukan hanya sekedar mau kasih mempercantik orang dengan make up gitu. Ya, Tapi bagaimana kemampuan itu dipakai, bagaimana jadi berkat gitu ya buat orang-orang yang dijumpai gitu. jadi akhirnya membantu anak-anak juga melihat apa potensi mereka ya, dan mengembangkan Ya, aduh. dan potensi itu menjadi berkat gitu ya. Kalau dalam Kristen kita kenalnya dengan mengembangkan talenta yang sudah Tuhan kasih. Itu wow, luar biasa. Aduh, ini semakin lama semakin luar biasa nih ya. Visinya semakin ditajamkan, program-programnya semakin baik, dan semoga ini juga menjadi semakin menjadi berkat bagi semua yang menyaksikan, dan juga mungkin semakin memperkuat setiap orang yang punya panggilan yang Tuhan taruh lewat kerinduan yang ada dalam hati. Nah, mungkin kalau di sini daftar pertanyaan saya udah habis ya. Tapi kok ini jadi pengen makin nanya nih ya. Tapi mungkin dari Ivoni sendiri ada hal-hal yang mau diberikan sebagai motivasi bagi setiap guru-guru yang sekarang lagi menghadapi pandemi gitu ya, baik yang di kota ataupun yang di desa gitu ya. Ini kalau dilihat nih kan sekolah Tevila ini ada di Desa Kuli, bener ya? Desa Kuli, Ya. Kecamatan Nobelain, Kabupaten Rotendao gitu. Dan kalau yang tadi di rumah belajar atau yang SD yang di Kupang itu di daerah apa kalau boleh tahu? Kalau yang PAUD-nya itu di perumahan Matani. Matani, ya, ya. Ya, ada satu perumahan. Nah, di situ ada satu dari unit kami, teman-teman tuh yang mengajar di situ. Terus kalau yang TK kita bilang TK rumah kita, itu dia masih di kotanya ya, maksudnya di daerah Oibobo. Sedangkan yang SD-nya itu di Oiba, ada teman juga, teman pendeta yang juga ya memberikan studionya untuk dijadikan rumah belajar rumah kita itu. Terus kalau yang SMP, setara SMP itu di Oibufu gitu. Jadi ada 4 unit yang ada di Kupang. Jadi untuk komunitas kami itu ada 7 unit yang ya dengan penuh perjuangan juga dengan teman-teman, karena kami ada juga yang teman-teman yang kuliahnya setelah itu ya sama-sama, ada juga yang baru kuliah, ada juga yang SMA seperti itu, ambil bagian untuk di komunitasnya kami, Kak. Jadi kita dari berbagai tadi saya bilang latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga yang ini, tapi kita disatukan tadi itu yang membuat kami juga sangat cukup punya hubungan yang kuat itu dari itu pemuridan, Kak. Jadi entahlah ya dari sekolah-sekolah yang lain gitu, apakah punya komunitas juga atau komsel-komsel seperti apa yang dibangun, saya juga kurang tahu. Tapi satu hal yang membuat saya dan teman-teman juga bisa melewati itu pastinya kekuatan dari Tuhan gitu. Wow, ini kalau secara secara pribadi melihat ini, saya kalau lihat kembali, wah tidak mudah nih gitu. Ya kami dengan teman-teman di Rote, ya memang tinggal di desa, banyak keterbatasan juga,
Itu sinyalnya masuk tuh 2000 berapa ya di tempat kami, 2016. Oh, 16 akhir, baru ya. 4 tahun. Sekitar 3 tahun, 4 tahun lalu berarti. Listrik untuk di sekolah kami, tempat kami tinggal itu baru kemarin Januari, Kak. Baru kemarin Januari. Ya. Dan apa ya, Kak, air kami juga tinggal di daerah juga yang bukan airnya sangat banyak kayak gitu. Kami juga ambil dari tetangga. Awalnya sebelum kami belum punya tempat penampungan air, ya kami dengan motor taruh jerigen di bagian depan atau ikat di belakang, kami ambil air dari rumah orang kayak gitu. Terus kayak sinyal itu kita harus, wah ini harus ke kota lagi untuk cari materi atau kerja yang berkaitan dengan internet seperti itu. Terus ya apa ya, ini saya cerita sedikit juga tentang kami juga tinggal itu kan awalnya yang tadi saya bilang ada mama janda, mama net namanya, dia kasih rumahnya karena kami juga cukup banyak, gimana nih gitu. Jadi ya sangat bersyukur ada juga teman-teman dari beberapa daerah gitu ya yang ambil bagian untuk kayak contoh bantu buku atau bilang ini apa yang kami bisa bantu kayak gitu. Dan ya jalannya juga baru tahun-tahun kemarin perbaiki itu, wah kita kayak traveling nih Kak. Jalannya itu parah gitu. Tapi air juga itu kami juga cukup kesulitan juga awal-awal karena airnya cukup asin. Desanya dekat dengan laut. Oh, pinggir laut. Tapi satu hal yang membuat kami melihat dengan semua itu tentang air hidup yang sesungguhnya. Kita keterbatasan air, tapi kami tahu bahwa air hidup yang sesungguhnya itu adalah Tuhan gitu. Jadi apa ya Kak? Pernah juga kayak merasa, Tuhan, haruskah saya ada di sini? Tuhan, kayak gitu. Ini di desa. Kayak contoh, ya kakak tahu lah kita pernah tinggal di kota besar, mungkin yang ada mau ke kios juga, atau ke mall, atau kemana. Ya mudah aksesnya kayak gitu. Tapi satu hal yang saya beta, jadi ingat, satu hal yang saya dapat itu sekitar tahun berapa ya, 2015 kalau tidak salah, saya menemukan satu hal kayak gini Kak. Tempat yang paling aman itu bukan di mana kita berada, tapi siapa penjaganya kita. Itu yang membuat beta sangat cukup kuat ya, sangat kuat juga untuk ini sekalipun juga banyak hal yang menjadi tantangan, apakah saya mau tabrak dan mundur atau saya tahu saya harus lompat nih, atau kami harus lompat gitu. Karena Tuhan pasti kasih kekuatannya untuk bisa lompat. Nah, sama juga dengan COVID-19 ini gitu. Ya, Tuhan izinkan ini, apakah kita mau mundur, tunggu ini selesai, reda begini, ataukah dia akan semakin tinggi. Semakin tinggi, kita akan semakin tertutup. Tapi pada saat kita punya iman yang kuat dengan Tuhan, ada lompatan, kita bisa lewati ini yang mundur. Gitu. Jadi, Kak, dengan dihambat tapi merambat, gitu, itu katakan. Ya, kita terbatas tapi tidak dibatasi oleh apapun. Gitu. Jadi, apapun hambatan atau kondisi sekarang buat teman-teman yang lain, mungkin tidak mudah, itu ya cukup sulit juga, apalagi kalau orang tua bilang, wah ini miss ini susah loh miss gitu. Miss, kita nih kuatannya begini. Banyak hal pasti akan terjadi. Ya, hidup tanpa masalah pasti tanda tanya gitu. Pasti harus ada masalah gitu. Jadi ya semangat buat teman-teman semua, buat kita semua. Jadi ya jangan menyerah gitu. Karena kita bukan hanya sekedar pemenang, tapi kita lebih daripada pemenang. Oh, keren. Apa ya? Saya sampai kehabisan kata-kata nih. Pokoknya apa yang diceritakan oleh Ivoni, karena betul-betul semua itu saya serap, terus jadi suatu berkat yang luar biasa gitu ya.
Semoga semua teman-teman, orang tua, guru-guru yang sekarang lagi mendengar ini menjadi satu pengalaman yang mengajarkan kita tentang tentang hal yang harus kita lakukan gitu ya dalam dunia pendidikan ini. Bukan untuk siapa-siapa, bukan hanya sekedar untuk anak, tetapi juga bagaimana tadi ya seperti Ivani bilang bahwa semua gerakan ini muncul dari Tuhan itu sendiri. Itu bagaimana memuridkan anak-anak untuk punya karakter gitu ya, yang lebih dari pemenang. Oke, jadi terima kasih Ivani sudah menyempatkan waktu untuk saya tanya-tanya sepanjang waktu ini ya, yang selama ini. Tapi ini juga akan menjadi berkat bagi kita semua dan terima kasih dan kita semua doakan untuk Ivoni dan teman-teman sekolah Tevila ini bahkan yayasan juga untuk terus dipakai Tuhan dan Tuhan bukakan semua berkat-berkat untuk visi ini terus dijalankan gitu. Jadi untuk informasi tadi untuk semua yang menyaksikan, jadi sekolah Tevila ini ada 7 unit ya. Sudah ada 4 di Kota Kupang, gitu ya. Tadi di Oibobo, Oiba, Matani, Oibufu, semuanya di Kota Kupang. Lalu ada juga yang di Rote, di Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, gitu ya. Dan kalau bisa searching di internet juga ya, karena sebelum mulai ini saya coba-coba cari gitu kan. Untuk orang karena belum pernah dengar kan. Tapi akhirnya kalau dengar langsung ini nih akhirnya bukan hanya kalau baca internet kan oh ini tapi ketika dengar langsung tuh hidup gitu. Visinya tuh terasa hidup langsung kita dengar dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, terima kasih sudah berbagian di sini dan buat semua yang mendengar atau menyaksikan di rumah ngobrol kita sudah selesai sampai di sini dengan Ivoni yang sudah hadir di sini. Dan jika ada usulan untuk narasumber atau orang-orang yang punya pengalaman yang luar biasa bisa jadi berkat buat kita semua, itu bisa langsung info ke kami gitu ya. Bisa klik di link yang ada di layar atau bisa scan QR code-nya yang ada di layar supaya kita semua bisa semakin kaya dengan pengalaman, semakin kaya dengan motivasi gitu ya seperti tadi banyak yang diberikan oleh Ivoni ini. Dan Tuhan Yesus memberkati Ivoni ya dan buat semua yang sudah menyaksikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di next ngobrol bersama tamu kita yang akan pastinya luar biasa seperti yang hari ini juga sangat luar biasa Ivoni Rambu. Terima kasih buat Kak Ande juga. Saya juga diberkati dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jangan sungkan-sungkan ya kalau kami undang lagi ya. Siapa tahu nanti akan ada pengalaman baru yang bisa kami dapatkan. Oke, Tuhan Yesus memberkati, Yovoni. Oke, Tuhan Yesus Semuanya memberkati juga, Kak. Oke, sampai jumpa. bye-bye.